Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal membawakan alur cerita dari film berjudul War for the Planet of the Apes. Film ini lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes, yang video alur ceritanya bisa kalian cek link di kolom deskripsi. Dan juga, film ini merupakan seri penutup dari trilogi Planet of the Apes. Film ini rilis tahun 2017 dan masih disutradai Matt Reeves, serta dibintangi beberapa aktor kenamaan Hollywood. Dari mulai Andy Serkis, Karin Konoval, Woody Harrelson, Amiyah Miller, Steve Zahn, hingga Terry Notary. Kali ini, filmnya menceritakan tentang Caesar dan bangsa kera yang ia pimpin tengah berusaha mencari tempat tinggal baru yang lebih aman di tengah perang yang sedang berkecamuk antara bangsa kera dan manusia. Banyak hal getir yang dirasakan Caesar dan bangsa kera yang ia pimpin selama peperangan ini berlangsung. Jadi supaya gak tambah penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah prolog yang memberitahu bahwa saat ini kondisi bumi sudah kacau dan hampir semua manusia punah. Lalu, kini manusia yang tersisa harus terlibat perang dengan bangsa kera, imbas peristiwa pemberontakan sekitar 2 tahun lalu, yang ada di film sebelumnya, yang mana para kera dengan dipimpin oleh Koba memulai peperangan dengan bangsa manusia. Kemudian berlanjut dengan sebuah sekuen, di mana sebuah kelompok batalion tentara yang dipimpin seseorang bernama Kolonel McCullough, sedang bersiap melakukan penyerangan ke markas bangsa kera yang dipimpin oleh Caesar di sebuah hutan belantara. Di sini diperlihatkan bahwa pasukan tentara tersebut juga diperkuat oleh beberapa kera, yang salah satunya bisa kita panggil Red Donkey. Dia adalah seekor gorila yang membelot dari bangsa kera, dan kini membantu pasukan tentara manusia untuk membasmi bangsanya sendiri sesama kera. Setelah mengendap-endap, akhirnya pasukan tentara tersebut berhasil melancarkan serangan pertama mereka. Dalam serangan ini, kubu tentara manusia berhasil membuat pasukan dari bangsa kera kocar-kacir, bahkan tak sedikit kera yang akhirnya tewas. Akan tetapi, ketika bala bantuan datang, bangsa kera berhasil melakukan serangan balik dengan bom asap dan juga ribuan anak panah yang sukses menewaskan banyak tentara manusia. Pada akhirnya bangsa kera berhasil mendesak mundur para tentara tersebut, dan juga membawa sejumlah tentara yang selamat sebagai tawanan mereka. Seusai penyerangan tadi, Caesar pun muncul mendatangi para tawanan dari kubu manusia. Di sini diketahui bahwa, selama ini Caesar memang sengaja sembunyi dari peperangan untuk melindungi bangsa kera. Ia juga menampik anggapan bahwa ialah yang memulai semua perang ini. Caesar menjelaskan bahwa Kobalah yang bertanggung jawab atas dimulainya perang antara bangsa kera dan manusia. Lalu kini tugas Caesar hanyalah melawan para tentara manusia yang berusaha mengusik kedamaian bangsa kera. Sementara Red Donkey, salah satu kera yang juga ikut ditahan, akhirnya diketahui bahwa dia adalah mantan anak buah Koba yang memutuskan membelot ke bangsa manusia karena takut pada peperangan tersebut. Caesar pun memutuskan untuk menahan Red Donkey sementara di markasnya, karena bagaimanapun ia adalah kera juga. Sedangkan untuk tentara lainnya, Caesar akhirnya memutuskan untuk melepaskannya kembali. Tujuan Caesar melepas tawanan tersebut adalah untuk memberitahu pimpinan mereka bahwa bangsa kera bukan bangsa yang barbar dan sembarangan membunuh. Caesar pun berharap bahwa hal ini juga membuat manusia sadar bahwa bangsa kera hanya ingin kedamaian, bukan peperangan. Di satu sisi, ketika baru saja melepas para tawanan perang tadi, Caesar diberitahu oleh Winter, salah satu kera kepercayaannya, bahwa Red Donkey berhasil melarikan diri. Seusai semua kejadian tersebut, Caesar akhirnya bertemu dengan River, anaknya, dan juga Rocket, salah satu tangan kanan kepercayaannya. Di sini River dan juga Rocket diketahui baru saja pulang, setelah mereka melakukan sebuah perjalanan mencari tempat tinggal baru bagi bangsa kera. Kita juga bisa lihat di sini bahwa River yang sudah menjadi kera dewasa juga sudah memiliki pasangan seekor kera betina, bernama Lek. Sepulang dari perjalanannya, River dan Rocket memberitahu Caesar bahwa mereka berhasil menemukan calon tempat tinggal baru bagi bangsa kera yang jauh lebih aman. Namun lokasinya berada sangat jauh dari tempat mereka saat ini. Winter awalnya memaksa agar para kera pindah malam itu juga demi keamanan para kera yang kini tempat tinggal mereka mungkin saja sudah diketahui oleh bangsa manusia, namun Caesar menolak karena perjalanan jauh tersebut membutuhkan persiapan yang matang. Malamnya, ketika Caesar sedang beristirahat bersama anak-anak dan istrinya,
Caesar melihat ada seseorang yang berusaha masuk ke tempat tinggal para kera. Ia pun lantas mencari tahunya bersama beberapa kera kepercayaannya seperti Luka dan juga Roket. Benar saja, ternyata ada sejumlah tentara dari kelompok batalion yang dipimpin Kolonel McCullough yang berhasil memasuki rumah para kera. Tragedi pun terjadi di sini, ketika Caesar sibuk mencari para tentara yang menyusup, ternyata salah satu anaknya, yaitu River dan juga istrinya sudah dibunuh oleh Kolonel McCullough. Caesar yang marah besar berusaha mengejar sang kolonel, namun sayang ia gagal. Pada akhirnya Caesar pun harus menerima kenyataan bahwa istrinya, serta anaknya, River, harus tewas dalam insiden tersebut, dan kini ia hanya memiliki Cornelius, adik River yang berhasil selamat. Pagi harinya, setelah insiden penyerangan tersebut, Caesar memutuskan untuk mulai membawa bangsa kera yang tersisa ke tempat tinggal baru yang sebelumnya lokasinya sudah diberitahu oleh River dan Roket. Akan tetapi Caesar memutuskan untuk tidak ikut memimpin para kera dalam perjalanan tersebut, di mana ia memutuskan untuk memburu sang kolonel demi membalaskan dendam kematian anak dan istrinya, sekaligus membuat para kera aman dari kejaran para tentara yang mungkin masih memburu Caesar. Tetapi, saat belum jauh meninggalkan kawanannya, Caesar disusul oleh 3 kera kepercayaannya, yaitu Maurice, Roket, dan Luka yang memaksa untuk ikut dengan Caesar. Walau awalnya enggan menerima mereka, Caesar akhirnya memberi izin agar mereka bisa ikut dengannya. Perjalanan pun dimulai, setelah beberapa jam berjalan, Caesar dan timnya tersebut menemukan sebuah bekas pemukiman manusia. Lalu saat mendatanginya, mereka pun berpencar, di sini Maurice, Roket, dan Luka, bertemu dengan seorang manusia. Awalnya mereka mengira manusia tersebut baik, tetapi saat didekati, mereka malah akan diserang. Untung Caesar datang tepat waktu membunuh manusia tersebut untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sesudah melumpuhkan satu orang tadi, Caesar dan rekan-rekannya berinisiatif mengambil barang apa saja yang bisa berguna untuk perjalanan mereka di tempat tersebut. Tetapi di tengah itu semua, mereka bertemu dengan seorang anak manusia. Namun, anak manusia tersebut entah kenapa tak bisa berbicara, dan ia juga nampak sakit. Maurice pun meminta izin kepada Caesar agar ia bisa membawanya dalam perjalanan mereka. Awalnya Caesar enggan mengizinkannya, tapi pada akhirnya anak manusia tersebut pun dibawa Maurice dalam perjalanan tersebut. Kemudian Caesar dan rekan-rekannya melanjutkan kembali perjalanannya, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi pasukan Kolonel McCullough berada. Tak menunggu lama, Caesar, Roket, dan Luka langsung menyusup ke dalam kamp tentara tersebut. Mengejutkannya, di sana mereka bertemu dengan Winter, salah satu kera kepercayaan Caesar yang kini malah membelot bekerja untuk bangsa manusia. Lalu akhirnya diketahui bahwa Winterlah yang selama ini membocorkan lokasi tempat tinggal para kera yang berujung pada penyerangan di awal film tadi, serta tewasnya anak dan istri Caesar. Setelah menginterogasi Winter, didapat info bahwa kolonel sudah tak ada dalam kamp tentara tersebut, dan dia sudah mengarah ke wilayah yang disebut perbatasan. Selain itu, Winter juga memberitahu bahwa akan ada pasukan dari utara yang akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin sang kolonel. Usai mendapat informasi tersebut, Caesar pun terpaksa membunuh Winter yang berusaha melawan. Kemudian pagi harinya, Caesar dan rekan-rekannya akhirnya memutuskan untuk mengikuti rombongan tentara dari kamp tersebut, yang disinyalir akan menyusul kolonel ke lokasi perbatasan yang tadi disebutkan Winter. Perjalanan jauh pun kembali dilanjutkan Caesar dan kelompoknya membuntuti para tentara tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah daerah pegunungan salju. Di satu momen, kelompok tentara yang dibuntuti Caesar CS nampak berhenti dan tengah menembaki sesuatu. Caesar bersama kelompoknya kemudian bersembunyi sementara. Lalu, saat baku tembak selesai, Caesar CS mengecek lokasi baku tembak tersebut. Di sana mereka menemukan 3 mayat tentara yang salah satunya ternyata masih hidup. Akan tetapi ada yang aneh dengan tentara yang sudah sekarat tersebut, yaitu ia tidak bisa bicara, kondisinya mirip dengan anak perempuan yang ditemukan dan dibawa Maurice tadi. Karena kondisinya yang parah, tentara tersebut akhirnya terpaksa dibunuh oleh Luka. Lalu tak lama kemudian, ketika Caesar CS sedang memeriksa kondisi sekitar, salah satu kuda mereka dicuri oleh orang asing. Lantas Caesar CS mengejarnya sampai ke sebuah bangunan besar yang sudah terbengkalai. Sampai akhirnya, Caesar berhasil menangkap orang asing tersebut, dan ternyata orang asing tersebut bukanlah manusia, melainkan seekor kera juga.
Kera tersebut kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Bad Ebb. Setelahnya, Bad Ebb pun menceritakan bahwa ia adalah kera yang dahulu tinggal di sebuah kebun binatang. Namun karena insiden flu simian dan kekacauan terjadi, ia memutuskan melarikan diri dan akhirnya menemukan tempat tersebut yang lantas ia jadikan tempat tinggal. Ketika memberikan Caesar CS sebuah makanan, terlihat makanan tersebut merupakan makanan tentara, lantas Caesar bertanya mengenai dari mana Bad Ebb mendapatkannya. Bad Ebb lalu memberitahu bahwa makanan tersebut ia dapatkan dari tempat yang ia sebut, kebun binatang manusia, yang dipenuhi oleh tentara. Luka lalu menduga bahwa tempat tersebut adalah lokasi yang dimaksud Winter, yang merupakan tempat Kolonel McCullough dan pasukannya berada saat ini. Alhasil, Caesar pun meminta Bad Ebb membantunya untuk menuju lokasi tersebut. Esok harinya, saat sedang bersiap, Luka nampak menghibur anak manusia yang dibawa Maurice tadi, yang kedepannya kita sebut saja Nova, dengan memberinya sebuah bunga. Luka menyelipkan bunga tersebut di telinga Nova, dan Nova anggap itu hadiah dari Luka. Setelah melakukan persiapan, Caesar CS bersama Bad Ebb akhirnya menuju lokasi tempat kolonel berada. Selama perjalanan, Caesar yang awalnya sentimen dengan keberadaan Nova, pelan-pelan nampak sudah bisa menerima kehadirannya. Sampai akhirnya Caesar CS tiba di dekat lokasi yang Bad Ebb maksud. Mereka awalnya melakukan pengintaian, kemudian Caesar dan Luka memutuskan mendekati area tersebut. Sayang sekali saat sedang memantau lebih dekat, Caesar dan Luka diserang oleh dua orang tentara. Luka dan Rocket bisa mengatasinya, namun sayang ternyata salah satu tentara tadi sempat menusuk dada Luka dengan sebuah pisau. Sangat disayangkan di momen ini Luka pun akhirnya harus gugur, dan itu membuat Nova sangat sedih. Kematian Luka memantik dendam Caesar menjadi lebih besar kepada para tentara tersebut. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya. Maurice sempat menahan Caesar, dengan menyarankan agar mereka kembali ke kelompoknya karena merasa ini tidak akan aman. Bahkan Maurice juga menyebut Caesar kini sudah terlihat seperti Koba, karena dendam di hatinya. Namun Caesar seolah tak peduli, ia pun memutuskan seorang diri mendatangi markas tentara tersebut. Singkat cerita, Caesar yang berusaha mendekati area tentara tersebut sangat terkejut, saat ia melihat beberapa mayat kera dari kelompoknya terikat di sekitar area tersebut. Kemudian ia akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa bangsa kera yang ia pimpin ternyata kini sudah sedang dikurung di kamp tentara tersebut. Di tengah perasaan kaget dan sedihnya, Caesar melihat salah satu kera yang ia temui masih hidup. Kera tersebut dalam keadaan sekarat, memberitahu Caesar bahwa kelompoknya yang sedang dalam perjalanan menuju rumah baru, tiba-tiba saja bertemu dengan kelompok tentara yang dipimpin Kolonel McCullough. Awalnya para tentara tersebut berniat membunuh bangsa kera, akan tetapi sang kolonel memutuskan membawa semuanya dan menjadikan mereka tawanan untuk dipekerjakan. Sayang saat Caesar bertanya pekerjaan apa yang akan dikerjakan, kera tersebut akhirnya tewas. Sementara Caesar pun akhirnya tak sadarkan diri usai diserang diam-diam oleh Red Donkey dari belakang. Singkatnya, setelah sadar, Caesar ternyata kini sudah ditahan oleh Kolonel McCullough dan beberapa tentara yang sebelumnya sempat ditawan oleh Caesar di awal film tadi, termasuk Red Donkey. Setelahnya, Caesar pun dipindahkan ke kandang untuk ditahan dengan kera dewasa lainnya. Di titik ini, Caesar pun sadar bahwa keputusannya berpisah dengan kawanannya tadi adalah keputusan yang salah. Esok harinya, benar seperti yang dikatakan kera yang ditemui Caesar, bahwa bangsa kera ditangkap pasukan yang dipimpin kolonel untuk melakukan kerja paksa. Dan pekerjaan yang dimaksud pun diketahui, yaitu untuk membangun sebuah tembok besar yang untuk entah apa fungsinya. Saat sedang bekerja, Caesar juga bertemu Lek, pasangan dari mendiang anaknya, River. Di sini Lek memberitahu bahwa sejak kemarin para kera dipaksa bekerja tanpa mendapat makan atau minum. Saat sedang bekerja, salah satu kera tak sengaja membuat kesalahan, hingga ia dihukum dengan dicambuk berkali-kali oleh Red Donkey. Caesar yang tak tega melihatnya akhirnya berusaha memberontak, yang diikuti oleh seruan para kera lain untuk memberontak juga. Apa yang dilakukan Caesar itu membuat ia pun akhirnya mendapat hukuman juga dicambuk oleh Red Donkey. Kemudian kolonel pun memberitahu Caesar untuk menyuruh para kera kembali bekerja. Namun, di sini Caesar meminta agar kolonel memberikan para kera makan dan minum agar bisa lanjut bekerja. Bukannya memenuhi permintaan Caesar, dengan sadis, sang kolonel malah menembak salah satu kera hingga tewas, yang membuat para kera lain pun ketakutan dan akhirnya mereka semua lanjut bekerja.
Sedangkan Caesar yang memberontak, akhirnya ia diikat di sebuah tiang di tengah-tengah dinginnya salju. Malamnya, setelah pemberontakan tadi, Caesar diminta menghadap sang kolonel. Di momen ini, sang kolonel akhirnya menjelaskan bahwa peperangan ini semuanya dimulai karena virus penyebab flu simian yang ditularkan para kera kini sudah bermutasi. Virus tersebut tak membunuh manusia secara langsung seperti di awal kemunculannya, melainkan menghilangkan kemampuan berbicara mereka, dan akhirnya akan membuat manusia menjadi seperti seekor binatang. Inilah yang bisa dilihat dari Nova dan tentara yang ditemui Caesar CS tadi di perjalanan. Mereka sudah tertular virus tersebut, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk berbicara layaknya manusia normal. Kolonel pun memberitahu bahwa ia pun terpaksa membantai semua manusia yang terindikasi sudah tertular virus tersebut. Namun, keputusannya ditentang oleh atasannya yang berada di utara, karena mereka menilai virus ini bisa diselesaikan secara medis. Alhasil perbedaan pandangan ini membuat pasukan yang dipimpin sang kolonel dianggap sebagai pemberontak, dan mereka pun kini tengah bersiap menghadapi serangan dari tentara utara tersebut. Jadi intinya, pasukan dari utara yang sempat dimention oleh Winter tadi, memang akan datang menemui pasukan kolonel, namun bukan untuk bergabung seperti yang awalnya Caesar kira, melainkan untuk berperang. Bagi kolonel, perang ini akan menentukan sejarah peradaban manusia, karena jika mereka kalah, maka hampir pasti umat manusia akan punah. Oleh sebab itulah, ia memutuskan membangun tembok besar menggunakan tenaga para kera yang ia tawan untuk menahan serangan dari pasukan utara yang sebentar lagi tiba. Kolonel pun menegaskan pada Caesar, bahwa perang ini bukan soal para kera, melainkan manusia. Karena siapapun kelompok yang akan menang nanti, mereka akan tetap membantai para kera. Di tempat lain, Maurice, Nova, Rocket, dan Bad Ape yang tahu Caesar dan bangsa kera lain ditahan oleh para manusia, berusaha mencari cara agar bisa menolong mereka. Sampai akhirnya secara tak sengaja, mereka menemukan sebuah jalan bawah tanah. Setelah ditelusuri, ternyata jalan bawah tanah tersebut pun mengarah pada lokasi para kera ditahan, sehingga hal ini coba dimanfaatkan Maurice dan Rocket untuk menyusun rencana menyelamatkan para kera. Kembali ke Caesar, berkat pemberontakan Caesar kemarin, akhirnya kolonel sedikit berbelas kasih dengan memberikan para kera makan dan minum sebelum bekerja. Tapi sayangnya, Caesar yang memberontak, justru tak mendapat makan dan minuman tersebut, dan ia pun kembali diikat. Setelah seharian diikat di tengah cuaca dingin, Caesar nampak sekarat. Ia pun kini ditahan di kandang berbeda dari kera lain, dan ia juga tak mendapat makan ataupun minum. Di tengah kesulitannya, Caesar didatangi oleh Nova yang diam-diam menyusup ke area tersebut. Nova kemudian diam-diam juga memberikan Caesar makan dan minum, yang membuat Caesar kembali bersemangat untuk berusaha membebaskan kaumnya dari area tersebut. Tak lama kemudian, para tentara datang. Di sini Caesar pun meminta Nova untuk cepat-cepat sembunyi. Rocket yang memantau dari jauh, melihat Nova dalam bahaya. Akhirnya, ia pun mengorbankan dirinya untuk ditangkap sebagai pengalih perhatian agar Nova bisa kabur. Setelah dimasukkan ke kandang, Rocket pun mengatakan pada Caesar bahwa ia sudah memiliki rencana untuk kabur. Keesokannya, para kera kembali bekerja seperti hari sebelumnya, termasuk Caesar. Sementara di tempat lain, Maurice dan Bad Ape mempersiapkan jalur untuk melarikan diri melalui jalan bawah tanah yang sebelumnya mereka temui. Awalnya, rute pelariannya dibuat agak jauh mengikuti jalur bawah tanah tersebut. Namun karena terowongan bawah tanahnya banjir, Maurice pun memberitahu bahwa mereka hanya bisa membawa para kera sampai area luar kamp para tentara saja. Meski demikian, bagi Caesar itu juga sudah cukup untuk kabur. Kemudian malam harinya, rencana pelarian para kera pun dimulai. Diawali dengan Rocket yang memancing seorang penjaga agar masuk ke kandang para kera. Saat sang penjaga masuk, dari bawah tanah Maurice menariknya, lalu melumpuhkannya, agar Rocket bisa mendapatkan kunci kandang dari sang penjaga. Setelah sukses mendapatkan kunci kandang, Rocket pun membebaskan Caesar. Mereka berdua diam-diam juga melepaskan para kera muda yang dikurung di kandang yang berbeda, lalu mengawalnya ke kandang kera dewasa, tempat di mana jalur pelarian tersebut berada. Singkat cerita, para kera muda tersebut diam-diam akhirnya kabur melalui jalur yang sudah disiapkan, lalu diikuti oleh kera lainnya, sampai semua kera akhirnya bisa meninggalkan area tersebut. Sementara di luar, Bad Ape dan Maurice membimbing para kera ke tempat yang lebih aman,
karena jalan keluar tadi hanya berujung tepat di dekat pintu masuk area para tentara. Sayangnya, saat semua kera sudah masuk ke jalur bawah tanah, Caesar malah memutuskan untuk lebih dulu menyerang sang kolonel. Singkat cerita, di tengah pelarian para kera, markas tentara yang dipimpin Kolonel McCullough pun akhirnya diserang pasukan dari utara yang sudah berdatangan. Sedangkan di tempat lain, Caesar berhasil masuk ke ruangan kolonel. Di sana ia menemukan sang kolonel yang ternyata sudah dalam keadaan sekarat. Akhirnya diketahui bahwa sang kolonel pun sudah tertular virus flu simian yang bermutasi. Ini bisa dilihat dari ia yang kehilangan kemampuannya untuk bicara. Saat melihat Caesar, sang kolonel pun meminta agar Caesar segera membunuhnya. Namun Caesar enggan melakukannya, karena masih memiliki rasa belas kasih, meski dirinya sangat dendam pada sang kolonel. Akhirnya sang kolonel pun memutuskan untuk bunuh diri. Ketika Caesar hendak meninggalkan ruangan tersebut, ia bertemu dengan para tentara yang mendobrak masuk. Caesar pun dengan cekatan kabur sambil membawa beberapa granat untuk meledakkan area tersebut. Di luar, peperangan sudah pecah, dan para kera yang sedang berusaha kabur di luar pun menjadi korban, usai tentara yang melihat mereka mulai menembakinya. Di momen ini, Red Donkey yang melihat bangsanya sendiri dibantai mulai merasa kasihan. Kemudian, di waktu yang bersamaan, ia melihat Caesar yang hendak meledakkan tangki bahan bakar di dekat tembok pertahanan terkena serangan panah dari salah satu tentara. Di saat terakhir, saat Caesar hendak dibunuh oleh tentara tersebut, akhirnya ia ditolong oleh Red Donkey yang menembak sang tentara dengan sebuah granat launcher. Pengorbanan yang dilakukan Red Donkey ini pun berujung Red Donkey sendiri yang justru harus tewas karena ditembak di bagian kepalanya oleh tentara lain. Sementara, Caesar yang selamat tanpa buang waktu langsung meledakkan tangki bahan bakar tersebut dengan sebuah granat yang berujung hancurnya tembok pertahanan dan juga camp area tersebut. Setelahnya, para kera termasuk Caesar pun bisa kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, tentara dari utara yang jadi lawan pasukan Kolonel McCullough pun datang dan menguasai area tersebut. Akan tetapi, saat tengah merayakan kemenangan mereka, ledakan yang disebabkan aksi Caesar tadi membuat lapisan salju yang ada di atas gunung pun longsor dan mengarah ke area tersebut. Sontak para pasukan dari utara tadi juga banyak yang tewas tertimbun salju yang longsor. Sementara, para kera termasuk Caesar untungnya bisa selamat berkat memanjat ke area pepohonan. Singkatnya, para kera akhirnya berhasil selamat dari insiden mematikan tadi, sementara para manusia tersebut akhirnya tewas. Setelah aman, Caesar dan kawanannya yang tersisa akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke rumah baru. Akan tetapi, di sini ternyata Caesar tengah menahan rasa sakit dari luka yang ia dapat selama peperangan tadi. Pada akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, Caesar dan kawanannya telah sampai di rumah baru mereka. Sebuah kawasan hutan dengan area danau yang sangat luas dan nampak aman dari jangkauan manusia. Para kera pun bersuka cita. Tetapi sayangnya, di momen ini, Caesar yang sudah tidak kuat dengan luka di sisi dadanya akhirnya dalam posisi sekarat. Sebelum meninggal, Caesar pun memberitahu Maurice bahwa ia dan bangsa kera kini tak perlu khawatir karena meski tanpa kehadirannya, para kera akan tetap kuat dan aman di rumah barunya. Caesar pun pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah berhasil memperjuangkan nasib bangsanya agar bisa memiliki rumah baru yang aman, dan ia sendiri akan dikenal sebagai sebuah pahlawan dari bangsa kera di masa-masa yang akan datang. Itu dia alur cerita dari film War for the Planet of the Apes. Seri ketiga, atau penutup dari trilogi ini jadi yang favorit bagi gue pribadi. Karena ceritanya yang sangat emosional, dan begitu mengharukan, terutama di ending, ketika Caesar yang sudah berjuang untuk bangsa kera pada akhirnya harus tewas juga. Untuk film yang emosional dan mengharukan ini, gue pribadi kasih nilai 8,5/10. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa jadi hiburan tersendiri buat kalian ya. Mohon maaf kalau penceritaannya masih kurang jelas. Kalian bisa request film, diskusi, atau kasih saran untuk gue di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Karena gue juga bakal ngasih giveaway kalau channel ini berhasil nyentuh 10.000 subscriber. Oke.
Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum.